Pernah gak sih kepikiran sebenarnya kita itu diciptakan untuk apa sih? Dan sebenarnya manusia itu apa sih? Manusia itu siapa? Di video kali ini kita akan membahas manusia dari sudut pandang psikologi Islam secara utuh dan lebih dalam bersama buku Bapak Agus Hermawan. Kebanyakan orang hanya tahu bahwasanya teori-teori psikologi itu berkembang dari Barat. Padahal jauh sebelum itu Islam sudah membahas tentang kesehatan mental. Sejarah psikologi dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika membahas tentang jiwa atau nafas yang bersumber langsung dari Al-Quran. Pada periode klasik, kajian jiwa berkembang pada dua jalur, yaitu tasawuf yang menekankan pembersihan jiwa dan filsafat yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Tokohnya seperti Al-Ghazali yang mengembangkan pendekatan spiritual, sedangkan Ibnu Rushd menggabungkan rasio dan filsafat. Pada masa Abbasiyah terkenallah seorang psikiater yang bernama Ar-Razi. Dia adalah psikiatri pertama yang membahas kesehatan mental seperti delusi dan halusinasi. Pada era ini, bangsa Eropa ketika mendapati masyarakatnya terkena mental health, mereka akan memasung masyarakatnya. Tapi dalam Islam tidak. Justru di Islam malah memberikan konseling, membuatkan taman, dan bahkan memberi uang saku ketika selesai konseling. Karena pada era ini semua adalah tanggungan pemerintah. Jadi Islam itu sudah membahas lebih dulu dan sudah memberikan edukasi tentang mental health sebelum psikologi barat hadir. Oke, sekarang kita masuk ke integrasi ilmu perkembangan psikologi Islam. Jadi, psikologi Islam itu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai wahyu. Berbeda dengan psikologi barat yang hanya mengandalkan akal dan penelitian empiris. Psikologi Islam menggabungkan akal, wahyu, dan pengalaman spiritual. Integrasi ini terlihat dalam pendekatan yang tidak hanya membahas aspek fisik dan mental saja, tetapi juga spiritual manusia. Ilmu ini juga menyaring teori-teori psikologi modern agar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dan Hadis, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal, hati, dan juga nafsu. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal dan menyembah Allah. Pada dasarnya, fitrah manusia itu adalah suci dan kebenaran. Serta manusia diciptakan di bumi untuk melaksanakan tugas sebagai hamba atau Abdullah dan khalifah di bumi. Manusia memiliki potensi ganda, yaitu kecenderungan pada kebaikan atau takwa dan keburukan atau fujur. Kehidupan manusia juga mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia serta pada alam. Dengan demikian, manusia bukan hanya makhluk biologi saja, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki tanggung jawab moral. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu struktur dan dinamika kepribadian dalam Islam. Setelah kita tahu manusia dalam Al-Quran itu seperti apa, lanjut ke kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam itu tersusun dari beberapa unsur utama, yaitu akal, hati atau qalb, ruh, dan nafas. Dalam psikologi modern ini disebut dengan ID, ego, dan superego, yaitu ID dorongan dasar, ego prinsip realitas, dan superego moralitas. Selanjutnya, dinamika kepribadian terlihat dari perubahan kondisi jiwa manusia yang tidak stabil atau fluktuatif. Dalam Islam, jiwa memiliki tingkat seperti
nafas amarah yang cenderung pada keburukan. Selanjutnya, nafas lawamah yaitu menyesali kesalahan, dan nafas mutmainnah jiwa yang tenang. Jadi dalam Islam itu tingkatan itu ada 3, yaitu tadi nafas amarah, nafas lawamah, dan juga nafas mutmainnah gitu. Selanjutnya, perilaku manusia itu ditentukan oleh dominasi salah satu unsur tersebut. Jadi ketiga unsur tadi itu menentukan dominasi perilaku manusia gitu. Jadi jika hati dan akal mengendalikan nafsu, maka manusia akan berperilaku baik. Tetapi jika nafsu yang mendominasi, maka akan muncul perilaku negatif. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu konsep motivasi dan tujuan hidup berdasarkan fitrah dalam maqasid syariah. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang mendorong kita untuk melakukan hal pada kebaikan dan untuk mencapai apa yang akan kita tuju, seperti itu. Motivasi dalam Islam berakar pada fitrah manusia yang cenderung pada kebaikan. Jadi fitrahnya manusia itu adalah cenderung pada kebaikan dan penghambaan kepada Allah. Tujuan hidup manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsep ini sejalan dengan maqasid syariah. Kenapa? Karena dengan maqasid syariah itu untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta. Motivasi dalam Islam mendorong manusia untuk selalu beramal baik, belajar, dan berkembang dengan niat ibadah. Dengan demikian, tindakan manusia tidak hanya didorong oleh kebutuhan fisik saja, tetapi juga nilai spiritual dan tujuan akhir yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke bab 6, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam. Jadi, pertumbuhan dalam Islam itu mengacu pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan mencakup pada aspek psikologis dan juga aspek spiritual. Perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan bukti perkembangan yang mengacu pada fisik yaitu seperti ini. Kita mulai dari bayi dan kita tumbuh menjadi anak-anak dan tumbuh menjadi remaja sehingga tumbuh menjadi dewasa. Itu adalah pertumbuhan yang mengacu pada fisik. Tetapi jika kita melihat dari perkembangan yang mencakup pada aspek spiritual dan psikologis, itu bisa dilihat dari faktor perkembangan yang meliputi ada 2, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang faktor internal itu dari keturunan, sedangkan faktor eksternal itu dapat dilihat dari lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Jika kita berada pada faktor eksternal atau lingkungan yang baik, maka kita akan tumbuh juga menjadi manusia yang baik, seperti itu. Dalam Islam, hal ini ditekankan pentingnya keseimbangan antara perkembangan jasmani, akal, dan rohani agar manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai hamba dan khalifah Allah, seperti itu. Dari semua bab yang tadi saya paparkan, dari mulai bab 1 sampai bab 6, dapat disimpulkan bahwasanya psikologi Islam itu hadir sebagai pendekatan yang lebih utuh dalam memahami manusia, karena tidak hanya melihat dari aspek fisik dan mental saja, tetapi juga dimensi spiritual. Sejarah perkembangan menunjukkan bahwa kajian jiwa dalam Islam telah ada sejak awal Islam dan terus berkembang hingga saat ini. Melalui integrasi antara ilmu, pengetahuan, dan wahyu, psikologi Islam mampu memberikan pemahaman yang seimbang, yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi jiwa. Sementara motivasi dan tujuan hidup dalam Islam yang berlandaskan fitrah-fitrah serta nilai-nilai syariat yang mengarah pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam harus terus dijaga secara seimbang antara jasmani, akal, dan rohani, agar manusia dapat menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah di bumi. Terima kasih.